Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi al-Qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bermajlis di ba'da subuh kali ini di hari Jumat. Dan anak aslinya itu safari dakwah ke Serolangun, Jambi gitu kan. Anak teringat gitu. Masya Allah. Yang pertama anak ke Serolangun itu ada ikhwah, sebagian ikhwah yang datang ke Serolangun dari Linggau gitu. Iya juga, kenapa nggak mampir gitu kan? Akhirnya yang kedua kali ini dibuat lagi ke sana Serolangun. Ana minta ke ikhwah Linggau untuk koordinasi lah lakukan dengan Serolangun. Alhamdulillah terjadi, karena yang ana harapkan kita itu menyebarkan dakwah sunnah Nabi kita Muhammad SAW ke segala penjuru yang kita bisa. Karena kita berharap yang namanya kalimatul la ilaha illallah itu ditinggikan dimanapun kita berada. Kita berusaha, kita berjalan, kita bergerak, maka kita berharap di sana kalimat Allah Subhanahu wa taala ditegakkan. Ayyuhal ikhwatul kiram, kajian kita kali ini kajian penting. Bagaimana para ulama salaf dalam menuntut ilmu. Karena ana lihat beberapa kondisi gitu ya. Mungkin kajian rutinnya itu mulai beberapa kondisi itu futur, banyak terjadi merosot semangatnya, terutama di saat setelah masa-masa pandemi. Tahun berapa pandemi? 2020 sampai 2023. Setelahnya setahu ana, setelah itu Masya Allah udah mulai agak merosot. Kecuali di pondok pesantren mungkin loh ya, itu semakin pesat, semakin ramai. Bahkan pondok kami itu melebarkan lagi masjid ke belakang dikarenakan memang nggak muat lagi. Tapi ala kulli hal di sebagian ikhwahnya gitu ya, sebagian ikhwah itu mulai merosot. Kalau para ulama salaf mereka memang ada futur, tapi bukan futur yang dibiarkan, yang sampai bertahun-tahun dulu semangat, habis itu nggak semangat lagi. Jadi semangatnya itu kapan ada momen-momen tertentu, imma tabligh akbar, wa imma apa dan sebagainya. Jadi bukan dijadikan sebagai rutinitas sehari-hari, tapi kajian ini cuman sekedar kita bilang tuh euforia doang, cuman sekedar rame-ramean, na'udzubillah. Wa illa yang paling bermanfaat bagi kita bagaimana kita menuntut ilmu secara konsisten. Setiap harinya belajar. Tapi kalau seandainya kita ini cuman belajar dalam beberapa kondisi tertentu, ya wajar akhirnya futur terjadi. Makanya di sini insyaallah Subhanahu wa taala kita akan mengenalkan bagaimana para ulama dari zaman ke zaman mereka menuntut ilmu. Semangatnya besar. Tapi sebelum itu kita perlu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah bersumpah dengan waktu, dan itu dengan banyak waktu. Dan Allah kapan bersumpah dengan sebuah makhluknya, maka makhluk itu makhluk yang mulia. Allah boleh bersumpah dengan makhluknya, kalau kita nggak boleh. Allah bersumpah dengan makhluknya, na'am. Itu nunjukkan atas keagungan makhluk tersebut. Kalau kita nggak boleh, makanya nggak boleh ucapan demi Allah, demi Rasul. Banyak orang kayak gitu. Nabi katakan, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang mau bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau dia diam selamat. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk yang menunjukkan keagungan makhluk tersebut, kemuliaan makhluk tersebut. Dan di antara makhluk yang Allah bersumpah dengannya, waktu. Dan waktu ini dari fajar sampai malam Allah bersumpah. Contoh, kita bangun pagi. Kita sekarang di waktu apa? Subuh, waktu fajar. Apa kata Allah? Wal fajr. Demi waktu fajar. Habis waktu fajar datang waktu apa?
Duha. Apa kata Allah? Wadduha. Demi waktu apa? Duha. Ketika waktu duha selesai, datang waktu siang. Apa kata Allah? Wan nahari idza tajalla. Demi siang. Siang selesai, datang waktu sore asar. Apa kata Allah? Wal asr. Demi waktu asar. Asar selesai, datang namanya itu apa? Waktu malam. Apa kata Allah SWT? Wal laili idza yaghsha. Demi malam kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan harusnya setiap muslim dari pagi sampai malamnya jangan sampai ada sia-sia. Tapi sekarang na'udzubillah, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ni'matan. Ada dua nikmat. Maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Kebanyakan manusia itu maghbun, tertipu. Banyak lalai, wallahi banyak lalai. Orang ini dunia semua. Bukan berarti kita haram untuk mengejar dunia. Kita ngejar dunia tujuannya sebagai wasilah saja. Wa illa tujuan kita itu akhirat. Tujuannya apa? Akhirat. Makanya kata sebagian mereka, Ustaz, kita kan harus setengah-setengah dunia dengan akhiratnya. Ayo, sahih setengah-setengah. Faktanya setengah-setengah enggak. Kita di sini kerja dari jam berapa? 7. Pulang jam 5. Berapa jam? 10 jam. Insyaallah. Taib. 10 jam kita, coba kita perhatikan. Nanti ketika kita menuntut ilmunya, ngajinya berapa jam? Ba'dal maghrib sampai ba'dal isya. Lewat sedikit, Ustaz jangan lama-lama Ustaz ya. Katanya setengah-setengah. Tapi kok kalau seandainya setengah-setengah, kenapa dibatasin Ustaznya? Kalau memang setengah-setengah, makanya Pak, ana dulu sama santri-santri, kami itu dulu ketika santri, ana waktu itu mondok di Bukhari, Miftah Maktabah itu kami pegang, ana tuh jarang banget tidur di asrama. Ana tuh tidur tuh di maktabah, kursi-kursi itu ana satukan dang gitu jadi satu, tiduran di situ. Bahkan ada anak kakak kelas S2 di Madinah, udah tamat sekarang, tidur itu di rak buku itu, tidur di situ. Jadi buku itu dipindahin dulu semuanya, masuk di situ, tidur di situ. Itu maksudnya kami itu kenapa memang memaksakan di sana? Karena memang habis waktunya itu lama dengan apa? Di malam hari membaca. Sekarang orang awam kata setengah, takut banget sama dunia. Pak, dulu kita ditakut-takuti, jangan mondok, nanti mau makan apa? Gak bisa makan pakai kertas. Alhamdulillah, ana gak pernah makan kertas. Kita makannya rendang. Ana gak pernah makan kitab kuning. Berarti rezeki Allah SWT udah Allah berikan untuk kita. Dan ana yakin sampai mati. Dan betapa banyak para asatidah yang usahanya itu besar, usaha itu banyak di mana-mana. Dengan apa? Rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Allah cukupkan dunia, Allah cukupkan dunianya. Ulama salaf zaman dahulu, antum tahu Masya Allah, para ulama mereka a'immah kibar, semisal Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Asqalani, ini fulusnya banyak, duitnya banyak, tapi fokusnya bukan dunia, tapi untuk apa? Akhirat. Abu Bakarnya, Umarnya, Uthmannya, Abdurrahman ibn Aufnya, Sa'adnya dan sebagainya, Zubair ibn Awamnya. Oh, ini semua orang kaya, sibuk mereka dengan akhirat, tapi Allah cukupkan dunianya. Makanya patokan kita itu harus lihat bagaimana semangatnya para salaf dalam menimba ilmu. Jangan sibuk dengan dunia. Nah, sibuk dengan dunia tapi sekedar apa? Wasilah. Wa illa setelahnya fokuskan untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Taib. Kita lihat beberapa potret yang disebutkan oleh para ulama bagaimana mereka semangat dalam menuntut ilmu. Disebutkan Masya Allah tentang Amir ibn Abdi Qais. Amir ibn Abdi Qais adalah salah seorang ahadit tabi'in az-zuhad, salah seorang tabi'in yang dia ini betul-betul zuhud. Disebutkan anna rajulan qala lahu, ada seseorang yang ngajak dia itu untuk berbicara, ngobrol. Kita kalau diajak ngobrol, apa kita bilang? Ahlan. Ngopi di mana kita? Itu kita kan. Tapi ini Amir ibn Abdi Qais ketika diajak ngobrol, apa kata Amir ibn Abdi Qais? Amsikis syams. Aku mau ngobrol, syaratnya satu. Amsikis syams. Itu matahari tahan dulu.
Kalau engkau bisa nahan, ngobrol gitu. Kalau engkau nggak bisa tahan, jangan ajak saya ngobrol. Pernah terjadi matahari tertahan ketika Nabi, sebelum Nabi kita Muhammad SAW, zaman dahulu di kalangan Bani Israel, Yusha bin Nun, ketika dia itu berperang, di waktu itu, di saat itu nggak boleh berperang setelah waktu apa? Maghrib. Dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk matahari ditahan. Setelah itu nggak terjadi. Makanya kalau seandainya kata Amir ibn Abdul Qais, engkau mampu tahan, tapi ini waktu tuh terus berjalan. Kita ini Masya Allah ya, udahlah kajian di masjid 1 jam cuman, baru duduk ngantuk. Baru duduk apa? Ngantuk. Kepala itu udah traveling kemana-mana, muter sana, muter sini. Tapi yang ajibnya, jam 12 pun kalau ngopi nggak ngantuk, kalau ngobrol nggak ngantuk. Ana bingung, antum itu menuntut ilmu baca doa apa? Kali bismikallahumma amutu wah ya, belum apa-apa, tunggu 10 menit di sini tidur. Naudzubillah. Tidur. Ulama zaman dulu lah, ulama zaman dulu enggak, mereka itu bagaimana kondisinya itu semangat dalam menuntut ilmu. Makanya kalau seandainya kita diajak ngobrol oleh ikhwah, ayo ngobrol yuk dulu, kita di mana? Tahanlah matahari. Itu hebat tuh Pak. Cuman makom kita beda. Makom kita beda. Minimal jangan menjadi orang yang terlalu apa? Terlalu lalai. Ini menunjukkan bahwa saya yang namanya waktu itu nggak bisa diputar. Disebutkan fa inna zamana mutaharrikun daibul mudi. Yang namanya matahari itu akan terus bergerak, akan terus dia itu lewat untuk kita. La ya'udu ba'da mururihi, nggak akan bisa kembali setelah itu lewat. Mana ada yang bisa mutar jam itu? Fa khasaratuhu khasaratun la yumkin ta'widuha wa sidrakuha. Maka ruginya kita dalam urusan waktu adalah ruginya yang nggak bisa dikembalikan, yang nggak bisa ditambal, nggak bisa diganti. Kalau seandainya rugi yang lain, Pak, mobil rusak dan sebagainya, mobil bisa diganti, waktu nggak bisa, abadal abad, selama-lamanya nggak akan bisa kita apa? Kita ganti. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Makanya Ibn Mas'ud itu pernah nyesal senyesal-nyesalnya. Apa kata Ibn Mas'ud? Semangatnya Ibn Mas'ud, dan Ibn Mas'ud ini Pak, Masya Allah, ini sahabat yang Allah muliakan dengan ilmu yang banyak sekali. Dia memiliki ilmu yang melimpah ruah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah mengatakan, yang mau membaca Al-Quran dengan bacaan sebagaimana Al-Quran diturunkan, bacalah sebagaimana bacaan siapa? Ibn Mas'ud. Ma'ruf Ibn Mas'ud, ma'ruf, terkenal Ibn Mas'ud. Dan Ibn Mas'ud ini adalah orang yang kapan ngisi kajian retorika itu bagus, penyampaiannya bagus, cara ngomongnya, bicaranya bagus. Karena kita gini Pak, kayak anak itu kapan berbicara kadang-kadang itu susah, terlalu cepat gitu, itu kadang-kadang keluar di lisan anak. Tapi kalau para sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang namanya Al-Arabiyah, itu tabi'atu masalikatuhum, itu tabiat mereka dan memang bawaan mereka. Dan kapan mereka berbicara itu faslan, dipotong, maksudnya perkata. Jadi orang tuh dengar itu cepat paham. Ini Ibn Mas'ud semangatnya betul dalam ngisi kajian, tapi muridnya juga semangat, Masya Allah. Saking semangatnya Ibn Mas'ud ngisi kajian, dan Ibn Mas'ud itu ilmunya banyak sekali dan retorika penyampaiannya bagus. Apa kata murid-muridnya? Murid-murid pernah mengatakan, ya Ibn Mas'udin, law wa'aztana kulla yawm, seandainya engkau itu bisa ngisi kajian untuk kami setiap hari, jangan sepekan sekali atau sepekan 3 kali, usahakan setiap hari engkau ngisi kajian untuk kami. Apa kata Ibn Mas'ud? Beliau semangat, tapi beliau nggak mau itu. Ma yamna'uni dzalika illa makhafatas sa'amati 'alaikum. Bukannya aku nggak mau, tapi aku takut kalian itu bosan. Masya Allah. Jadi usahakan kalau ngisi kajian tuh jangan tiap hari ustadznya ustadz yang sama. Tiap hari kita kajian tapi ustadznya yang berbeda. Cuman Ibn Mas'ud ini penyampaiannya bagus sekali. Ibn Mas'ud mau isi waktu-waktunya dengan apa? Hal yang bermanfaat. Kalau seandainya Ibn Mas'ud nggak mengajar, maka dia apa? Belajar.
dia murajaah. Itu harusnya yaumiyatina. Dalam sehari-harian kita tuh harus kayak gitu. Jangan sampai apa? Jangan sampai lepas. Tapi ternyata Masya Allah ya, walaupun sesemangat itu Ibn Mas'ud, pernah Ibn Mas'ud itu nangis. Dia mengatakan, ma nadimtu ala syai', aku tidak pernah menyesal seperti penyesalan saya ala yaumin gharabat syamsuhu, dibandingkan penyesalan saya di suatu hari mataharinya terbenam. Naqasa fihi ajali, ajal saya berkurang, umur saya berkurang. Walam yazdad fihi amali, ternyata amal saya enggak nambah. Masya Allah. Antum Pak, bisa antum jadikan ucapan Ibn Mas'ud ini sebagai barometer untuk kita sebelum antum menyesal nanti pada hari kiamat. Anak ulangi, kata beliau, aku enggak pernah menyesal dengan penyesalan yang lebih besar dibandingkan hari saya di saat itu sudah terbenam matahari, umur saya berkurang, amal saya enggak bertambah. Antum mau tahu bukti Mak? Cek sekarang hafalan Quran antum. Hafalan Quran kita tuh berapa sekarang? 40 tahun masih kul huwallahu ahad, masih 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq sama kul a'udzu birabbin nas. 40 tahun enggak nambah-nambah. Ibn Mas'ud nangis. Ibn Mas'ud, sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang ternyata adalah sahabat yang bagus bacaan Qurannya. Kita mau sampai kapan Pak nggak ngafal Quran? Antum kira antum aman di hadapan Allah Azza wa Jalla? Sedangkan Al-Quran ini adalah hujjah bagi kita yang nolong kita, atau hujjah bagi kita yang gugat kita di mahkamah di negara kita. Pak, mahkamah itu ada pengacara yang bantu kita, ada namanya jaksa penuntut umum yang gugat kita gitu loh. Ternyata Pak, di mahkamah paling besar, sidang paling besar nanti pada hari kiamat Pak, Al-Quran ini bisa jadi yang bela kita atau bisa jadi yang apa? Gugat kita. Antum jangan merasa pede, jangan merasa aman. Antum enggak apa-apalah, enggak apa-apalah, enggak apa-apalah. Pak, kalau kita jauh dari Al-Quran Al-Karim, min qiraatihi wa tadabburihi wal amali bihi wa da'wati ilaih, habis kita Pak. Kita enggak baca, kita enggak ngafalkan, kita enggak ngamalkan, kita enggak apa? Enggak dakwahkan. Antum mau lari kemana pada hari kiamat nanti? Ibn Mas'ud sampai nangis nih Mak. Hadis, ya Allahu Akbar. Antum kira ngafal hadis nggak ada pahalanya? Besar pahalanya Pak. Nabi kita SAW mengatakan, naddarallahu mra'an, Allah memberikan cahaya untuk seseorang. Apa? Karena apa dikasih cahaya oleh Allah SWT? Man sami'a maqalati, orang yang mendengarkan hadis saya, fawa'aha, dia fahami hadis saya, wa hafidhaha, dia hafalkan hadis saya, wa addaha, dia sampaikan hadis saya. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW, Allah berikan cahaya di dunia dan di akhirat. Pak, hadis yang antum hafal hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Cuman itu hadis. Wa matali, apa hadis salahnya? La taghdab walakal jannah. Wa mal hadits tali, apa hadis salahnya? Umur kita udah 50 tahun cuma 2 hadis. Ala tastahu minallah. Kita ini malu enggak sih di hadapan Allah Azza wa Jalla? Pak, bukan masalah apa ya, matematika kita pintar, nyari duit kita pintar. Kita ini bukan orang yang Allah SWT enggak kasih akal loh ya. Ini semua wa amma fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah bukannya enggak ngasih kita otak, Allah enggak ngasih kita, bukannya Allah enggak ngasih kita kesehatan, Allah kasih kita kesehatan. Allah ngasih kita anggota tubuh yang dengannya kita itu bisa mentadaburi dengan hati kita, dengan otak kita, dengan akal kita. Ternyata kita itu nggak pakai, itu semua akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kita harus semangat dalam menuntut ilmu mulai kali ini Pak. Jangan lagi bolos belajar, semangat kita. Kenapa? Karena waktu itu akan terus berputar. Mati, pasti mati kita. Makanya disebutkan oleh Umar ibn Abdul Aziz, dia mengatakan innal laila wan nahara ya'malani fik. Setiap malam dan setiap siang akan terus bekerja untuk engkau. Fa'amal fihima, maka engkau bekerja di siang dan juga di malam. Kalau enggak, engkau akan habis oleh siangnya, engkau akan habis oleh malamnya. Dan kita ini cuma potongan-potongan hari saja. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ya bena Adam innama anta ayyam. Wahai anak Adam, engkau ini hanya hitungan hari tok gitu loh.
Nanti hari satu hilang kita. Orang ini hilang umurnya, makin senang dia. Dia ngadakan setiap tahun dirayakan dengan perayaan hari ulang tahun. Bukannya sedih malah bahagia. Syuf. Ini orang kafir gimana buat lalai umat Islam. Bahkan masih banyak umat Islam yang ikut apa? Perayaan ulang tahun. Oh enggak, ulang tahun kami ulang tahun syar'i. Sekarang enggak lagi happy birthday, tapi happy milad. Yang diucapkan selamat ulang tahun sekarang diganti barakallahu fi umurik Aisyah. Wallah, para sahabat enggak gitu. Mereka setiap hari, jangankan setiap tahun, setiap hari berkurang amal mereka, setiap hari berkurang ajal mereka, umur mereka. Mereka sedih, mereka nangis. Makanya nggak ada dikenal para ulama salaf zaman dahulu mereka sia-siakan waktunya. Ada satu ulama ini jadi potret besar bagi kita, seorang muhaddis besar, seorang qari yang kondisinya cuma apa? Belajar, ngajar, itu aja rutinitasnya. Namanya Hammad ibn Salamah. Disebutkan Hammad ibn Salamah imma yuhaddits, kerjaan dia hanyalah tahdits, menyampaikan hadis pada murid-muridnya. Au yaqra, atau dia membaca Al-Quran. Au yusabbih, atau kerjaan sehari-hari dia bertasbih. Au yusalli, atau salat saja urusan dia, enggak ada yang lain. Dan disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Tadhkiratul Huffaz, beliau mengatakan dalam istilah biografi Hammad ibn Salamah Al-Basri, beliau mengatakan huwal imamul muhaddits, dia adalah seorang imam, seorang pemimpin. Al-muhaddits, seorang ahli hadis. An-nahwi, seorang ahli nahwu. Al-hafiz, orang yang banyak hafal hadisnya. Disebutkan al-hafiz itu kalau udah hafal ratusan ribu hadis. Al-hafiz Ibn Hajar, al-hafiz Nawawi, al-hafiz Zahabi, itu yang sudah hafal sampai puluhan ribu apa? Hadis. Al-qudwa, yang Hammad ibn Salamah seorang qudwa, contoh bagi umat Islam, Syekhul Islam. Disebutkan Masya Allah, Hammad ibn Salamah adalah seorang bari'an fil Arabiyah, orang yang mahir fasih dalam bahasa Arabnya, fakihan, orang yang ahli apa? Fikih. Dan disebutkan sahibah sunnah, orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana 'abidan minal 'ubbad, dan dia adalah seorang ahli ibadah yang terkenal. Muridnya bernama Abdurrahman ibn Mahdi. Dan Abdurrahman ibn Mahdi ini sezaman dengan Imam Ahmad, Yahya ibn Ma'in, Ali bin Madini, dan termasuk Syekhul Bukhari, gurunya Imam Bukhari. Apa kata Abdurrahman ibn Mahdi, muridnya Hammad ibn Salamah? Perhatikan Mbak. Lau qila li Hammad ibn Salamah, kalau seandainya dikatakan untuk Hammad ibn Salamah, innaka tamutu ghadan, divonis nih Hammad ibn Salamah oleh dokter, engkau akan wafat besok. Apa kata muridnya? Ma qadara ay yazida fil amali syai'a, niscaya dia enggak akan bisa menambahkan sedikit pun amalnya, enggak akan bisa. Coba kita divonis oleh dokter, jangan besok mati, kita divonis oleh dokter kemungkinan 3 bulan lagi umurnya enggak akan lagi panjang. Langsung Pak, yang enggak pernah sholat langsung apa? Sholat. Yang enggak pernah sedekah langsung apa? Sedekah. Yang enggak pernah dia itu birrul walidain, berbakti kepada orang tua, langsung birrul walidain. Semua dikerjakan. Tapi ternyata Hammad ibn Salamah ini kalau divonis besok, bukan lagi 3 bulan, bukan lagi 2 bulan, besok wafat engkau akan tiba ajalnya. Sudah enggak bisa lagi diharapkan. Ma qadar ayazida fil amali syai'a, enggak bisa nambah. Masya Allah. Ini menunjukkan semangatnya Hammad ibn Salamah dalam apa? Dalam menimba ilmu, dalam isinya semua apa? Semua ilmu. Makanya murid yang lain disebutkan namanya Musa ibn Ismail, muridnya Hammad ibn Salamah. Dia mengatakan, lau qultu lakum, kalau aku katakan untuk kalian semua, inni ma ra'aitu Hammad ibn Salamah tadahikan la sadaqtu, kalau aku katakan Hammad ibn Salamah enggak pernah tertawa, aku jujur. Itu faktanya. Kita sekarang ini Masya Allah banyak tertawa, sedikit apa? Menangis. Apa kata Nabi kita sallam? Lau alimtum ma a'lam,
Lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalian akan sedikit tertawa, banyak apa? Menangis. Bagaimana azab di alam barzakhnya, azab kuburnya ditampakkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipaparkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah berat. Ternyata kita lebih banyak tertawa sampai saat ini. Bahkan di vonis pun masih bisa tertawa, masih bisa tersenyum, masih bisa bercanda dan sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kondisi Hammad ibn Salamah kondisi yang terbaik. Apa? Meninggal beliau dalam kondisi sholat. Masya Allah, lagi sholat meninggal. Ini kondisi yang paling baik. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Akhirnya adalah akhir yang indah, akhirnya adalah akhir yang wangi. Wa fi dzalik, dan dalam hal itu falyatanafasil mutanafisun, hendaknya seorang apa? Berlomba-lomba. Dan disebutkan oleh Yunus al-Mu'addib, dia mengatakan mata Hammad ibn Salamah wa huwa fi shalah rahmatullahi taala alaih. Beliau itu meninggal dengan kondisi ketika salat, semoga Allah merahmatinya. Masya Allah. Taib, itu potret Hammad ibn Salamah. Potret yang lain, Khalil ibn Ahmad. Ma'ruf Khalil ibn Ahmad. Khalil ibn Ahmad ini adalah seorang ulama yang tidak pernah sia-siakan waktunya, semangat terus menimba ilmu, semangat. Beda loh Pak ya, antara orang semangat dengan orang yang tak semangat. Wawasannya tuh luas. Wawasannya apa? Luas. Orang tuh bisa tahu, oh ini orang ini banyak baca, oh orang ini malas baca, oh orang ini banyak nganggur. Itu ketahuan loh Pak, ketahuan. Orang aja bisa nilai, apalagi diri kita sendiri. Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basira. Orang tuh lebih paham tentang kondisi dia. Kita tuh bisa tahu kita ini lalai, malas atau rajin. Itu ketahuan semuanya, ketahuan. Dan ternyata Khalil ibn Ahmad itu muridnya, lihat, memang mereka semua tahu jarang nyanyikan waktunya, bahkan semangat betul. Dan ada satu ucapan Hammad ibn Salamah yang sampai saat ini pun kita tidak bisa sebagaimana Khalil ibn Ahmad. Apa kata Khalil ibn Ahmad? Khalil ibn Ahmad mengatakan, athqalus sa'ati alayya sa'atun akulu fiha. Waktu yang paling berat bagi saya itu waktu saya makan. Pak, dulu kami masih ingat nyantri. Waktu yang paling bahagia waktu apa? Makan. Ketika ustadznya ngajar, istirahat, apa kita bilang? Ustadz, intah dawam. Ustadz, habis waktunya. Mau apa? Ustadznya pun bisa di stop. La haula wala quwwata illa billah. Tujuannya untuk makan. Kalau Khalil ibn Ahmad enggak berlaku bagi Khalil ibn Ahmad. Enggak berlaku. Waktu yang paling berat itu waktu makan. Makan nih Pak, nggak usah banyak-banyak, makan sedikit itu bisa menghabiskan banyak waktu. Oke, usahakan memang makan tuh jangan banyak-banyak. Ana memang paling berat tuh ketika safari dakwah. Ana sebelum ini tuh 82 beratnya. Kenapa? Setiap kajian makan. Ana terakhir itu bulan-bulan lalu itu ana sampai 82 beratnya. Ana bilang ke istri ana, ini nggak beres ini dek, nggak bisa lagi, abang harus diet. Ana bilang ke istri ana, 82 Pak terakhir itu bulan lalu. Ana bilang ini nggak bisa. Kenapa? Setiap kajian makan, bukan makan kecil, makan apa? Makan besar. Apa tak besar badan juga kan gitu kan? Nah, saya akhirnya Masya Allah Pak, wa khairul huda nabiyina Muhammad, sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi itu pun kalau makan, beliau itu katakan, yakfi li bani Adam luqaimat yukimna sulbah. Cukup untuk Bani Adam tuh luqaimat, beberapa suapan kecil pula. Bukan beberapa suapan kecil, luqaimat gitu. Kita banyak suapan besar. Masya Allah. Apalagi kalau nasi padang, zen banget sudah. Rendang itu makan apa tak gemuk gitu. Dan ternyata apa kata Aisyah? Disebutkan akala alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi SAW itu makan setiap harinya aklatain, cuma 2 kali makan. Kita 3 kali.
Masya Allah, semua kalori masuk, nasinya masuk, bukan proteinnya masuk, banyak apa? Banyak nasinya, akhirnya gemuk. Makanya kata Nabi SAW, cukup untuk Bani Adam itu lukaimat, beberapa suapan kecil yang tujuannya cuma satu, menegakkan punggung, bukan membuncitkan perut, tapi negakkan apa? Punggung. Yang penting cukup patokannya itu punggung tuh tegak gitu. Makanya nggak sedikit ceritanya para sahabat Nabi SAW itu sampai nahan dengan apa? Batu. Makanya Nabi bilang, Kisrana dek, ini harus abang ini diet. Sekarang Pak, walhamdulillah, bulan ini sebulan lah lewat 10 kilo. Sekarang 70,5 terakhir nimbang sebelum safda. Alhamdulillah Pak, paling nggak itu lebih gerak, itu lebih enak. Karena kalau gerak sana, gerak sini, kondisi fisik itu agak Masya Allah. Anda punya kawan Ustadz di Madinah sekarang, udah tamat S2 Madinah, tapi sekarang di Madinah punya kuda. Beliau ini istilahnya punya usaha di stable kuda. Beliau ada kuda di situ. Ana tanya, Ustaz, antum berangkat tiap hari berkuda ke padang gurun, balik sana, nanti tiap hari besok gitu lagi, tiap hari beliau berkuda. Ana nanya, antum gimana kondisinya? Apa antum nggak ada masa bosannya? Apa nggak ada titik jenuhnya? Apa kata beliau? Ini kuda kalau nggak dikeluarkan sakit dia makan, energinya masuk, nggak dikeluarkan sakit. Ana mikir, itu kuda, apalagi manusia ini juga sama Pak. Allah memang perintahkan manusia itu bukan untuk netap, tapi untuk apa? Gerak, untuk bergerak. Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai dari satu amalan, gerak, cari gerak amalan yang lain. Terus seperti itu, bergerak. Makanya inilah yang membedakan antara kita dengan apa? Para ulama salaf kita zaman dahulu. Waktu yang paling berat bagi mereka waktu apa? Waktu makan. Tapi waktu kita yang paling waktu kita senang apa? Waktu makan. Naam sahih, Masya Allah. Tabarakar Rahman. Itu beda kita dengan ulama apa? Ulama salaf. Tapi kemudian yang lain, Masya Allah, Abu Yusuf. Sampai jam berapa kita biasa sini ba'da subuh? Sampai jam 6 ya? 6.15 tuh. Berarti setengah jam lagi Pak ya. Enggak usah tanya jawab ya. Enggak usah, sayang materinya. Soalnya penting ini untuk penyemangat kita. Nanti insyaallah ana mudah-mudahan ada lagi yang tiba terlasar. Ana enggak tahu, nanti coba di apa nanti sama ikhwan Sarolangun nanti mungkin hari Ahad atau nggak tahu. Nah keputusan dari ikhwan panitia insyaallah. Ana nggak ngerti juga nanti insyaallah. Taib. Abu Yusuf itu sehari-hari itu memang betul-betul apa? Betul-betul menimba ilmu. Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah, murid besarnya Abu Hanifah. Min kibar talamidi Abi Hanifah, termasuk seniornya apa? Murid Abu Hanifah. Dan yang menyebarkan mazhabnya Abu Hanifah ya Abu Yusuf Al-Qadi, menyebarkan ilmunya ya dia. Dan dia disebutkan Masya Allah Qadil Muluk Al-Khulafa'il Abbasiyyin Ats-Tsalatsah. Dia adalah qadinya di zaman kerajaan Khilafah Abbasiyah yang tiga. Siapa? Al-Mahdi, Al-Hadi, Ar-Rasyid. Dialah yang mimpin jadi qadi. Jadi apa? Jadi hakim ketika itu. Dan yang dipanggil sebagai Qadil Qudah adalah Abu Yusuf Al-Qadi, qadinya para qadi gitu loh, hakimnya para hakim. Jadi hakim yang paling tinggi, hakim agung istilahnya. Hakim apa? Hakim agung, Qadil Qudah, Abu Yusuf Al-Qadi. Disebutkan Masya Allah, Abu Yusuf Al-Qadi setiap harinya beliau itu selalu apa? Selalu belajar. Nggak pernah Abu Yusuf Al-Qadi sia-siakan waktunya dari apa? Ilmunya Abu Hanifah. Bahkan disebutkan Masya Allah, Abu Yusuf Al-Qadi ketika itu meninggal anaknya. Dan Abu Yusuf Al-Qadi selama berpuluh-puluh tahun sampai 20 tahun itu nggak pernah gaib alpa. Ingat dulu Pak, kita kuliah itu dikasih nama itu masa untuk bolos untuk kuliah. Ada tuh Pak, masa apa sih namanya istilahnya? Jadi ada berapa persen yang dari 16 pertemuan dalam setiap satu semester itu dikasih waktu untuk apa? Untuk free, untuk bolos gitu. Ada santri, ada mahasiswa yang semangat untuk hadir, ada yang nggak semangat, memang sengaja untuk apa? Bolos. Itu terjadi. Itu satu semester loh ya, 6 bulan.
Abu Yusuf Al-Qadhi itu sampai 20 tahun. Maghaba an Abi Hanifah yauman, satu hari pun nggak pernah gaib dari Abu Hanifah. Ilmu selalu diserap, diambil oleh siapa? Oleh Abu Yusuf Al-Qadhi. Ternyata suatu saat pernah kondisi berat bagi Abu Yusuf Al-Qadhi. Apa kasusnya? Anak beliau meninggal. Anak beliau apa? Meninggal. Dan disebutkan Pak, Masya Allah, lazama tis'atan wa ishrina sana, 29 tahun bermulazamah dengan apa? Abu Hanifah. Tidak pernah lewat ilmunya Abu Hanifah dari siapa? Dari Abu Yusuf Al-Qadhi. Wala faraqahu fi fitrin wala adha. Bahkan salat Idul Adha, salat Idul Fitri itu bersama Abu Hanifah, selalu seperti itu bersama Abu Hanifah. Tiba-tiba Masya Allah meninggallah anaknya Abu Yusuf. Ketika itu sudah tersebar kajian siapa? Kajian rutinnya Abu Hanifah. Meninggal anaknya. Apa kata Abu Yusuf Al-Qadhi? Mata ibnun li, anak saya meninggal di saat Abu Hanifah akan mengisi ilmu, mengisi kajian. Falam ahdur jihazahu wala dafnah, terpaksa saya tidak bisa ngurus jenazah anak saya, dan saya nggak bisa ngikut nguburkan jenazah anak saya. Pak, kalau anak nggak siap kayak gitu, Pak. Kenapa? Perpisahan terakhir, Pak, di dunia sebelum dikuburkan, Pak. Ana wallah nggak siap. Kalau abah ana meninggal, ana wallahi ana datang ke kantor mahasiswa semisal lo ya, ana datang, ana akan minta izin. Manusiawi, pasti diizinkan. Nggak mungkin nggak diizinkan, manusiawi. Itu ya Abu Yusuf Al-Qadhi, Pak, Masya Allah. Bukan berarti dia ini nggak manusiawi, bukan. Dia sudah sadar betul kalau anak sudah meninggal berarti sudah miliknya siapa? Allah Azza wa Jalla. Apalagi, Pak, sudah nggak lagi bisa bertemu, nggak lagi bisa apa. Dan ternyata Pak, Abu Yusuf Al-Qadhi itu sadar anaknya meninggal masih bisa jumpa di akhirat. Ilmu Abu Hanifah kalau lewat, Pak, kajian rutin tuh beda sama kajian tematik. Kajian rutin tuh kapan udah dibahas nggak diulangi lagi, terus dilanjutkan sampai kitab itu apa? Selesai. Itu kajian apa? Rutin, susah untuk diulangi. Makanya Abu Yusuf Al-Qadhi itu falam ahdur jihaza wala dafna, aku sampai tidak bisa hadir dalam kepengurusan jenazah anak saya. Sedih Abu Hanifah, nangis Abu Yusuf nangis wala dafna, bahkan aku nggak bisa ikut menguburkan anak saya. Wa taraktuhu ala jirani wa qiribai, dan aku tinggalkan anak saya, putra saya, kesayangan saya untuk kerabat saya dan tetangga saya, mereka lah yang ngurus. Makhafata an yafutani min Abi Hanifah syai'un la tadhhab hasratuhu anni, karena aku takut ilmu Abu Hanifah hilang dari saya, yang mana kerugian ini nggak bisa diganti oleh siapapun juga. Hilang. Kalau zaman sekarang, Pak, anak kita meninggal nggak apa-apa, nggak datang, tuh ada live, ada rekaman. Zaman dulu tidak ada apa? Rekaman. Zaman dulu nggak ada live, nggak bisa murojaah nih, Pak, waktunya. Dan kita, Pak, sekarang enak bisa datang ke Ustadz tadi bisa murojaah sebentar, waktu yang sudah lewat tadi anak nggak hadir, Ustadznya masih lapang waktunya. Abu Hanifah nggak lagi ada waktu lapang, hari ini ngajar, nanti sama pemimpin fulan, nanti ini lagi, nggak bisa waktunya Abu Hanifah gitu. Tahu, dia sadar betul Abu Yusuf Al-Qadhi nggak akan bisa lagi datang untuk bertanya tentang apa yang sudah lewat. Dan ini kerugian ini nggak bisa apa diganti, dan itu terjadi. Nah, wallahu a'lam bissawab. Taib, ulama yang lainnya siapa? Muhammad ibn al-Hasan. Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani Al-Kufi Al-Baghdadi, asalnya dari Kufah, Baghdad. Disebutkan adalah al-faqih al-mujtahid al-muhaddits, seorang ahli hadis, seorang ahli fikih, tilmidul Imam Abi Hanifah. Termasuk juga muridnya siapa? Abu Hanifah. Wallahu alam, Pak, ya, kalau orang udah diberkahi, dia akan menghasilkan banyak murid yang bermanfaat untuk umat. Dia konsisten ngajar. Bagaimanapun cobaan dunia menerpa dia, konsisten dia nggak suka ngomongin A, nggak suka ngomongin B, fokusnya dia sudah bismillah, fokus dia. Itu kalau orang sudah Allah berkahi. Makanya, Pak, jadilah orang yang Allah berkahi. Wa ja'alani mubaraka, sebagaimana kata Isa ibn Maryam, Allah jadikan saya diberkahi. Maksudnya setiap harinya fokus untuk Allah Azza wa Jalla, bukan fokus untuk ngomongin A, ngomongin B. Hilang, Pak, ngomongin bola. Bukannya nggak boleh, Pak, cuman kebanyakan sekarang ngomongin bola, ngomongin artis, ngomongin ini, ngomongin itu,
permainan A, permainan B, itu bisa melalaikan kita dari fokus kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa loh, Pak. Dan kalau kita mau jadi berkah, Pak, coba fokus, Pak. Abu Hanifah ini dicambuk, Pak, berkali-kali untuk jadi qadhi. Nggak mau Abu Hanifah. Nggak mau Abu Hanifah. Cobaan dunia itu banyak bagi Abu Hanifah. Tapi Allah berkahi, Pak, murid-muridnya, murid-murid yang jadi gitu loh. Jadi manusia gitu. Ya memang manusia, maksudnya jadi orang. Ya memang orang, tapi memiliki orang yang memiliki apa? Kedudukan. Itu terjadi. Dan ternyata disebutkan Muhammad ibn Hasan al-Syaibani, beliau disebutkan la yanamul laila illa qalila. Beliau enggak tidur malam kecuali sedikit saja. Ini sebagaimana perintah Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Pak, ibu-ibu ini juga, tidur itu jangan kelamaan. Makanya dulu Masya Allah para masyaikh itu nanya ke kita, antum tidur berapa jam? Berapa jam kita tidur, Pak? Normalnya kata orang berapa jam? 8 jam kan. Kalau di santri 8 jam tuh bangkong. Udahlah 8 jam malam, siang qailulah pula. Qailulah nih betul, tapi qailulah kita tuh salah. Qailulah Nabi itu cuman tidur sebentar sesaat. Bukan tidur lama sampai lelap, enggak. Tidur siang itu, qailulah itu, qilu fa inna syaitana la yakil. Tidurlah kalian tuh siang, karena syaitan enggak tidur siang. Itu bukan deep sleep. Cuman nap aja deh sebentar, tak gitu. Makanya dulu kami masih ingat, kami pegang pena, tidur di kursi maktabah. Kalau zaman dulu mungkin pakai sendok kayaknya. Jadi kami megang pakai pena, tidur di kursi loh, di kursi maktabah. Kami tidur kayak gini, tidur aja, tidur. Jadi tidur itu dalam kondisi apa? Duduk. Ketika kita tidur, Pak, nyenyak kita, awal masuk dalam nyenyak, jatuh pena itu langsung seger. Cukup itu qailulah. Kita nih qailulah sampai tidur nggak bangun-bangun. Sejam, Pak. Qailulah tuh 15 menit paling lama. 15 menit paling lama. Udahlah 8 jam, tambah tidur siang 2 jam. 10 jam, Pak. Allah, bangkong kita nih. Ulama dari zaman ke zaman, Pak, apa kata Allah SWT? Antum tahu, Pak? Awal ayat yang turun untuk Nabi SAW, ayat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi ngomong, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca, didekap malaikat Jibril. Pak, yang dekap tuh malaikat Jibril. Kalau ada pegulat dekap ana, Pak, nggak nafas ana, bisa sakit kita. Kalau didekap sama pegulat besar badannya semisal, didekap kita, apa nggak sakit kita? Yang dekap Nabi SAW sebuah makhluk yang kapan dikepakkan sayapnya timur ufuk timur sampai ufuk barat tertutup. Malaikat Jibril saking besarnya, Pak, kuatnya malaikat Jibril. Didekap Nabi kita SAW. Wajar Nabi meriang, sakit, demam, pulang ke istrinya. Apa kata Nabi SAW untuk istrinya? Zammiluni, selimuti saya sakit. Antum tahu, Nabi langsung tidur. Lagi tidurnya Nabi istirahat, dibangunkan oleh Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut. Nabi nggak panggil wahai orang sakit, enggak. Wahai orang berselimut, qumil laila illa qalila. Jangan tidur, qumil lail. Bangun malam hari ini sekarang. Jangan tidur illa qalila. Tidur cuma sedikit saja. Itu sakit, kita sehat, tidur banyak. Nabi sakit tidur apa? Sedikit. Berapa jam, Pak? Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Baz, rata-rata para ulama itu 4 jam tidurnya. Bahkan Syekh Ibn Utsaimin itu bisa sampai 3 jam tidurnya. 3 jam tidur sama siang, anggaplah 15 menit, 3,5 jam cukup, Pak. Anda sampai detik ini, Anda sering tidur jam 1, bangun nanti jam 4, itu sering, Pak. Jam 12 nanti bangun jam 4. Kalau anak nggak safar loh ya, sering nggak sakit, Pak. Sampai detik ini anak walillahilhamdu wal minna masih aman-aman aja kok. Dan setahu anak ulama dari zaman ke zaman tuh masih aman. Nanti ditakut-takutin nanti sakit ini. Iya, kalau begadangnya sembarangan. Kalau begadangnya minum sama Coca-Cola, iya. Kalau begadangnya sama air putih, sama herbal, sama madu, sama apa, Pak, setahu anak enggak, Pak. Sampai detik ini anak jarang banget sakit gitu.
Justru dia itu tenaganya, kalori itu dikeluarkan untuk apa? Untuk belajar nimba ilmu, capek dia untuk itu, dikeluarkan nggak ada masalah. Imam Bukhari tidurnya nggak banyak, Pak. Umurnya aman-aman aja. Walillah alhamdulillah. Ulama zaman dahulu apa? Meninggal dalam kondisi aman. Kenapa? Tidur itu jangan lama-lama. Kata Allah, qumil lail. Engkau itu jangan malam itu tidur, bangun illa qalila, kecuali sedikit saja. Makanya orang-orang yang Allah cintai, apa kata Allah SWT? Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Ini punggung dan pinggang mereka itu kering dari kasurnya. Kering di kasurnya. Maksudnya jarang nyentuh apa? Kasur, jarang tidur. Jarang tidur, Mbak. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, kata Allah. Orang-orang Allah cintai sedikit sekali waktu malam mereka untuk tidur, kata Allah Azza wa Jalla. Makanya sekarang kalau antum bisa Pak 4 jam lah. Jadi gimana? Antum bisa baca kitab, baca buku itu dari jam ba'dal isya, habis dari kajian masjid, antum baca kitab tuh sampai jam 12. Bisa loh, Pak, bangun jam 4. Enggak, setahu ana enggak mungkin enggak bisa. Allah ciptakan kita tuh mata untuk baca, bukan untuk tidur. Allah ciptakan untuk kita nih mata untuk baca, bukan untuk apa? Tidur. Tidur itu kapan capek baru tidur. Ah gitu dia. Itu fungsinya apa? Fungsinya mata. Dan antum tahu Pak, Masya Allah Tabarakar Rahman, naasnya di kita Pak, kitab tuh banyak di rumah. Ana ambil contoh tafsir Ibnu Katsir warna hijau itu. Ana pernah masuk ke salah satu rumah ikhwah. Pas masuk, Masya Allah Pak, banyak ini buku antum. Tafsir Ibnu Katsir warna hijau, Fathul Bari warna coklat. Ana nanya, Ibnu Katsir nih Pak, antum sudah jilid berapa bacanya? Ustadz, nggak pernah terbuka itu. Nggak pernah terbuka. Loh, jadi Pak, antum ambil manfaatnya? Ya sekarang nih statusnya koleksi aja. Masya Allah. Ana cuman istilahnya berharap kalau ana meninggal yang ngambil manfaat anak-anak. Tapi itu sudah ada kebaikan dibandingkan orang yang tidak punya apa? Kitab. Lebih baik dia ada kitabnya gitu kan, dibandingkan orang memang nggak ada apa? Kitab dari awal. Tapi coba Mbak, kitab udah ada di rumah, kenapa nggak dibaca? Ustadz nggak ngerti, Ustadz. Taib. Kalau nggak ngerti nanya ke ustadznya. Jangan baca sendiri. Makanya kalau ada kajian tafsir Ibnu Katsir, kajian tafsir, antum pegang kitab. Di sini ada nggak kajian tafsir? Kalau nggak ada, suatu saat mudah-mudahan ada. Tapi kalau ada, antum ambil tuh tafsir, antum bawa ke majelis, baca. Jadi jangan sampai kita ini, Masya Allah, kebanyakan apa? Tidur. Tip, Ustadz anak nggak hobi baca. Bisa. Sekarang nih Pak, antum tinggal buka YouTube, tik, antum ketik apa? Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalama, MA. Keluar video beliau, nonton antum semisal baca kurang suka, antum lebih sengak. Karena gini Pak, yang namanya media belajar itu ada banyak. Salah satunya apa? Mata. Salah satunya apa? Telinga. Ada orang Pak, baca itu sulit bagi dia, maka dia apa? Mendengar. Kalau dia baca cepat ngantuk. Taib, dengar kajian. Cuman naasnya dengar kajian pun ngantuk. Bahkan Pak, Masya Allah, sebagian ikhwah ini buka, ini Ustadz Syafiq lo ya, dibuka Ustadz Syafiq, Masya Allah. Ustadz Syafiq dengan retorikanya bagus banget gitu. Setahu ana sampai detik ini Pak, ana dulu tuh nggak mau masuk SCDI. Ana tuh maunya masuk Lipia. Kenapa? Abang ana di SCDI. Jadi dulu kami sama-sama Bukhari ini. Abang ana ke SCDI. Ana ngomong ke Umi ana, kalau Iam ke SCDI lagi, ya satu rahim terus. Ana bilang, maksudnya satu perguruan. Ana minimal tuh di Lipia gitu loh. Umi ana enggak nak. Umi ana nggak ngizinkan, enggak nak. Lipia itu kota besar. Tidak selamat di situ kecuali orang Allah rahmati. Dan itu betul loh Pak. Kawan-kawan ana banyak cerita kondisi kami Bang. Itu adik kelas ana dulu. Wallah berat Bang di sini. Lingkungannya itu Allah katanya. Kami itu kapan mau taat, tapi kapan kami mau binasa habis kami di sini. Itu diceritakan Pak kota Jakarta. Umi ana nggak setuju. Enggak anak. Itu kota besar. Bunda khawatir sama kondisi am katanya. Gitu. Akhirnya ana belum daftar juga tapi. Ana belum daftar juga di SCDI, padahal udah buka di pendaftaran. Abang ana tahu, ana ini seneng sama Ustaz Syafiq gitu. Ditelepon sama abang ana. SCDI sekarang. Ustaz Syafiq udah tamat di Medina, udah selesai doktoralnya, baliklah sekarang beliau bentar lagi ke SCDI.
Langsung ana daftar di SD. Kenapa, Pak? Karena ana itu senang dengan kondisi ana kapan dengar beliau dia, insya Allah nggak pernah ngantuk. Ana di kuliah ngantuk pun sedetik nggak pernah sama beliau. Bahasa Arabnya bahasa Arab asli. Setahu ana ustadz yang nggak ada campur baur dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab betul-betul murni bahasa Arab loh, bukan bahasa Arab pondokan, bukan. Bahasa Arab pondokan tuh ada loh, Pak. Jalan-jalan, torik-torik katanya. Gara-gara jalan torik katanya, itu kan jalan apa? Bahasa Arab pondokan gitu kan. Enggak, ini bukan bahasa Arab pondokan, memang betul-betul murni bahasa Arab beliau itu. Makanya nggak pernah ngantuk. Memang bawaan beliau, tabiat beliau tuh, anak beliau aja pakai bahasa Arab semuanya. Anak beliau ya, semua pakai bahasa Arab. Semuanya. Masalah mah hanya Jabirnya, semua kalau bersama beliau itu pakai bahasa Arab. Terjaga, Pak. Makanya anak tuh semangat gitu. Ustaz Syafiq ini. Tapi antum, Pak, ada kajian Ustaz Syafiq rekamannya diputar cuman untuk pengantar tidur. Jadi dibuka tek berbaring. Ngorok Ustaz Syafiq yang bicara apa? Hadis. Ini terjadi. Kajian beliau yang berapi-api, khutbah beliau yang berapi-api, jadi pengantar apa? Tidur. Ini menunjukkan himmah kita dalam menuntut ilmu itu nggak ada. Lebih fokus ke tidur dibandingkan apa? Belajar. Ini Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani lah. Belajar dulu. Makanya Masya Allah, beliau bukan yang nggak pernah ngantuk. Beliau manusia, bukan robot. Robot aja butuh untuk istirahat kan? Ada hibernasi, ada di turn off-nya kan gitu kan, Mak. Ya, Mak, komputer lah. Butuh waktu untuk apa? Untuk seperti itu, Masya Allah. Dan ternyata, Pak, minimal komputer itu ada namanya itu sleep. Apa sleep? Tidur. Butuh komputer untuk tidur, Pak. Manusia juga sama. Ternyata apa kata muridnya, disebutkan wa kana yad'u indahu dafatir. Kalau sudah malam hari tidak akan pernah beliau ini lepas dari kitab-kitab beliau. Jadi dafatir itu catatan kitab, buku-buku apa? Catatan-catatan beliau. Fa idza malla min naw'in nadhara fi akhar. Kalau beliau sudah bosan dengan satu tema, biasa gitu, Pak. Kita ini orangnya bosanan. Namanya apa? Manusia. Afwan. Tape. Kita ini apa? Bosanan. Dan ternyata juga sama Muhammad SAW. Kalau akidah, Pak, akidah nih mumet. Apalagi kalau akidah asma wa sifat, bagi sebagian awam itu mumet banget, yakin ya. Kalau kita senang, Pak, bagaimana membantah Jahmiyah, membantah Asy'ariyah, Kullabiyah. Itu kita tuh senang. Betul-betul apa? Senang gitu. Bagaimana membantah kelompok-kelompok sesat Qadariyah dan Jabariyah dan seterusnya. Tapi sebagian awam nih cepat bosan, Pak, nggak ngerti gitu. Tapi apa kata beliau? Fa idza malla min naw'in, kalau beliau sudah bosan dengan satu tema, nadhara fi akhar, beliau langsung pindah tema yang lain. Contoh sirah nabawiyah. Jadi kalau sudah bosan sama akidah, antum baca kitab nih akidah, kalau udah bosan tutup, cari kitab apa? Sirah. Wa kana yuzilu naumahu bil ma. Kalau udah ngantuk nih, tiba-tiba ngantuk, maka beliau langsung apa? Hilangkan ngantuknya dengan air. Apa kata beliau? Innan nauma minal hararah. Rasa ngantuk itu datang sebabnya gara-gara apa? Panas. Jadi ulama zaman dahulu kalau kapan musim panas itu mereka mudah ngantuk. Mudah apa? Ngantuk karena panas. Maka beliau hilangkan dengan air. Kita musim panas, musim dingin ngantuk. Bahkan AC masjid itu AC malah buat kita apa? Tidur. Padahal aslinya loh ya, panas itu menyebabkan orang ngantuk. Nah, sorry. Antum kalau tidur di gubuk tahu kan gazebo gubuk. Kalau panas-panas itu di bawah gubuk, angin sepoi-sepoi, ngantuk kan? Ngantuk, Pak, di tengah sawah gitu ya. Ngantuk. Karena kondisinya suhunya tuh lebih panas gitu. Ini doh dipasang AC sama panitia masjid sama DKM, masih tidur. Masya Allah tabarakar rahman. Jadi ala kulli memang beda kondisi kita dengan apa? Para ulama salaf kita zaman dahulu. Terakhir sampai 6:15 ya, Masya Allah. Muhammad ibn Salam. Antum tahu semangatnya ulama ibn Salam. Muhammad ibn Salam ini Al-Bikandi, Syekhul Bukhari. Beliau ini gurunya Imam Bukhari. Ada satu tragedi ini terkenal tragedinya. Tragedi apa? Qalamun bidinar.
Satu pena dibayar 1 dinar. Pak, 1 pena 1 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. Sekarang 1 gram itu berapa? Berapa juta 1 gram sekarang? 2 juta lebih ya? Berapa? Masya Allah, 25 naik lagi. Makanya saran Nana yang belum nikah, nikahlah. Karena mahar di sini nih suku soalnya. Nggak tahu di sini. Ini suku juga nggak sini? Iya Pak. Kalau ada putra antum nikahinlah cepet-cepet Pak. Karena Pak emas makin apa? Makin naik. Ini menunjukkan Pak, khairul huda huda Nabi Muhammad, sebaik-baik petunjuk Nabi SAW. Menunjukkan apa? Emas yang emas harusnya. Pak, uang itu cuman kertas, aslinya nggak ada harganya. Makanya nilai uang zaman dahulu 1000 itu besar. Sekarang Pak, nominal sama 1000, nilainya beda. Nilai kita sekarang nih Pak 1000 itu cuman bisa beli basreng. Cuman bisa beli apa? Basreng. Zaman dulu Pak kita udah bisa beli apa-apa 1000. Zaman dulu gitu. Emas bertahan, bahkan nilainya semakin apa? Semakin naik. Makanya memang petunjuk-petunjuk sebaik-baik petunjuk Nabi kita SAW itu memang paling baik sudah. Yang paling apa? Baik. Masya Allah. Jadi Pak 1 pena kalau 1 dinar, 1 dinar itu 4 gram emas, 1 gram itu sekarang 2,5 juta. Berarti total berapa juta? 1 pena. Berapa? 10 juta. Allah, 10 juta Pak. Antum tahu kisahnya? Disebutkan Muhammad ibn Salam ini Syekh al-Bukhari yang meninggal tahun 227 Hijriah. Disebutkan kana fi halit talab. Ketika beliau sedang menuntut ilmu, kayak kita nih kajian, kita lagi kajian nih, Masya Allah. Jalisan, beliau duduk fi majlisil imla, di majelis imla. Imla ini Pak, guru menyampaikan hadis, murid apa? Mencatat. Imla itu mencatat. Guru sampaikan, mencatat. Guru nyampaikan, mencatat, dan seterusnya. Wa syekhu yuhaddits wa yumli. Dan syekhnya apa? Menyampaikan hadis. Muridnya apa? Mencatat. Tiba-tiba di tengah jalan inkasara qalamu Muhammad ibn Salam. Tiba-tiba ujung pena Muhammad ibn Salam patah. Enggak bisa nulis. Ini gurunya terus nyambung hadisnya, patah. Fa'amara ayyunadi. Tiba-tiba langsunglah Muhammad ibn Salam ini langsung khawatir. Kalau lewat hadis gak bisa diulang, sayang banget. Bagi mereka Pak, 1 hadis itu berharga betul, karena ingin mendapatkan cahaya dari siapa? Allah Azza wa Jal. Berharga bagi mereka 1 hadis nih Pak. Patah. Langsung teriak Muhammad ibn Salam saking risaunya. Apa kata Muhammad ibn Salam? Qalabun bidinar. Kasih saya 1 pena, saya kasih engkau 1 dinar. Kasih saya 1 pena, saya kasih engkau 10 juta gitu. Apa kata kawan-kawan Muhammad ibn Salam? Fatatayarat ilaihil aqlam. Semua pena langsung terbang ke beliau. Masya Allah. Karena semuanya pada ngasih apa? Penanya, berharap dapat apa? 10 juta. Fatatayar ilaihil aqlam, dilempar semua kepada Muhammad ibn Salam. Muhammad ibn Salam ngambil 1, nulis. Mereka semua yang udah lempar bingung nyari penanya. Jadi yang nulis di majelis itu cuman Muhammad ibn Salam. Habis selesai kajian, Muhammad ibn Salam mengasih apa? 1 dinar. Dan ternyata semua mereka rugi. Lebih mementingkan dunia dibandingkan apa? Akhirat. Itu zaman dulu. Di zaman gurunya Imam Bukhari. Mereka semangat nyatat Pak. Kita tak nyatat. Afwan Pak, kalau ada yang gak nyatat jangan tersinggung. Ya tersinggung pun gak apa-apa lah. Kalau nggak tersinggung akan merubah kita, tapi nggak apa-apa. Ana sadar kok, memang zaman kita tuh beda dengan zaman apa? Zaman dulu. Tapi antum tahu Pak, Masya Allah, ulama zaman dahulu dikatakan beliau ini adalah thiqatun, hafidhun, dhabitun. Ulama thiqah yang dia itu dhabit, kuat penjagaan hadisnya itu dengan 2 hal. Kalau dia nggak ada kedobitan, ketolak dia hadisnya, dhaif. Dengan cara apa? Yang pertama dengan dhabtus sadr, kuat hafalannya, kuat ingatannya. Yang kedua, dhabtul kitabah, kuat mencatatnya. Makanya zaman dahulu Bukhari kuat hafalannya, kuat mencatatnya. Kuat Bukhari. Imam Syafi'i kuat hafalannya, kuat mencatatnya. Imam Syafi'i kapan masuk pasar,
Di sana ada musik, di sana ada ghibah, di sana ada kecurangan. Selalu pakai apa? Kapas. Diambil kapas, disumpel biar nggak dengar musik, biar nggak dengar apa? Ghibahan di sana, biar nggak dengar dan semua kemungkaran di sana. Beliau apa? Beliau ambil. Kenapa? Kuat hafalan Imam Syafi'i. Kalau terngiang yang bahaya. Walaupun kayak gitu Pak, beliau rajin mencatat. Nah, ada ulama yang Allah takdirkan kondisinya memang dari awal hafalannya lemah, tapi kuat apa? Mencatat, banyak catatannya. Status rawi seperti itu, kalau dia ngajar untuk murid-muridnya, hadisnya diterima, hadisnya hadis yang sahih. Tapi kapan rumahnya terbakar, kitab-kitabnya hangus terbakar, kapan dia ngisi kajian setelah tragedi itu, hadisnya jadi dhaif. Karena hafalannya apa? Lemah. Kalau dia ngisi pakai hafalan dia, hadisnya dhaif. Kita udahlah dhaif hafalannya, dhaif pula apa? Catatannya. Makanya Pak, kalau kita riwayatkan hadis, dhaiflah hadis itu. Hadis itu dhaif gara-gara ada kita. Hadis yang dari jalur yang lain kuat, betul Pak. Matannya sama, jalurnya beda. Yang dari jalur kita dhaif gara-gara ada kita. Matannya sahih tapi dari jalur yang lain. Dari jalur kita hadisnya apa? Dhaif. Kenapa dhaif? Fihi Abdurrahman. Karena di situ ada Abdurrahman. Kenapa? Dhaiful hifdz wa dhaiful kitabah. Lemah mencatat, lemah apa? Lemah juga hafalan. Na'udzubillah. Makanya beda Pak ulama zaman dahulu. Makanya sampai Syekhul Bukhari Muhammad bin Salam ini kuat banget hafalannya, tapi selalu apa? Mencatat. Ini keberkahan yang Allah berikan untuk apa? Untuk mereka. Makanya Imam Syafi'i, sampai Imam Syafi'i kenapa jadi imam besar? Sebabnya mencatat memang Pak. Kalau antum sekarang sudah berumur Pak, antum nasihatilah untuk putra antum. Kalau lagi di pondok, nak tolong nak catat. Setahu ana Pak, setahu ana lo ya, tidak ada satu santri. Ini kawan-kawan ana lo ya Pak, yang ana sekelas dengan mereka, setahu ana yang rajin nyatat jadi orang terpandang di luar sana. Allah berkahi. Maksudnya itu jadi gini Pak, dia nggak takut antum ngisi kajiannya. Iya. Kenapa mereka iya? Itulah yang akhirnya iya. Setiap kajian, permintaan kajian dia iya kan. Kenapa dia iya kan? Karena dia siap. Kenapa dia siap? Karena dia apa? Mencatat. Orang banyak nggak berkembang karena ketika ditawarkan kajian, antum bisa ngisi kajian? Oh enggak. Bahkan ada di tempat kami, masya Allah, di salah satu tempat Pak, itu lulusan pondok, bahkan lulusan kuliah satu alma mater dengan ana. Udah tamat S1 mereka semua. Ini DKM masjid cerita sama ana, Ustadz, afwan Ustadz, antum bisa nggak nasihatin adik-adik kelas antum dulu? Kenapa Pak? Ana tanya. Disuruh khutbah Jumat nggak siap. Masya Allah. Mondok dari SD, SMP, SMA, kuliah 4 tahun. SD berapa tahun? 6 tahun. SMP berapa tahun? 3 tahun. SMA 3 tahun. Total 12 tahun. Kuliah berapa tahun? 4 tahun. 12 sama 4 berapa? 18 tahun. Cuman khutbah Jumat nggak siap. Ketahuan ngapain di sana. Orang nih Pak banyak nggak bisa kajian karena memang nggak siap. Kenapa orang nggak siap? Karena tidak apa? Mencatat. Makanya antum nanti nasihatkan untuk anak-anak kita Pak. Tolong nak, kalau kamu memang mau jadi dai penerus atau menjadi pewaris Nabi SAW, dan Abi harapkan itu kamu jadi pewaris Nabi. Pak, masya Allah ya, setahu ana tidak ada satupun orang dikatakan dekat dengan fulan kecuali dia jadi ahli warisnya. Ana dekat banget dengan umi ana. Kenapa? Ana ahli waris umi ana. Ana dekat dengan abi ana karena Pak, orang tetangga aja nggak bisa wariskan dari kita. Tetangga lo yang nggak bisa wariskan dari kita. Makanya Nabi SAW itu kaget, malaikat Jibril itu selalu nekankan keluarga, tetangga. Sampai apa kata Nabi SAW? Hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Sampai aku ngira Jibril ingin menekankan bahwa saya tetangga dapat apa? Warisan. Aku bingung apa maksud Jibril gitu. Berarti kalau orang menjadi ahli waris fulan ada kedekatan. Kalau antum mau dekat dengan Nabi SAW jadi ahli warisnya Pak. Jadi ahli waris. Bukan keturunan Nabi. Keturunan Nabi nih Pak. Betul bagus alu baitin Nabi SAW. Tapi kapan menyimpang? Yang menyimpang. Tapi bahkan dia bukan tidak ada kekerabatan dari Nabi, tapi menjadi pewaris ilmu Nabi, jadi keluarga Nabi. Siapa contohnya? Salman Al-Farisi. Salman ini dari mana? Persia. Apa kata Rasulullah? Salmanu minna alal bait. Salman ini bagian dari kami ini.
Persia dia, tapi bagian dari kami Ahlul Bait. Dia ini termasuk keluarga saya Ahlul Bait. Kalau antum mau jadi Ahlul Bait Nabi SAW, jadilah pewaris Nabi kita Muhammad SAW. Ingatkan nak, kalau kamu jadi pewaris Nabi SAW, tolong catat setiap apa yang disampaikan oleh Ustaz. Abah udah nggak bisa lagi, Abah sudah tua. Tapi kalau Abah kajian sama kamu nak, Abah bawa buku, Abah bawa catatan, Abah bawa pena, kamu juga catat nak ya. Sampaikan seperti itu, Pak. Karena biasanya santri itu bisa berkembang tuh ketika ditelepon oleh orang tuanya. Sekarang anak Pak telepon, Ana masih ingat dulu, Ana selalu ditelepon Pak. Yang pertama ditanya itu Pak oleh Abah Ana, nak udah sampai mana hadisnya? Abi Ana nggak ngerti kitab-kitab itu, tapi selalu tanya, nak sampai mana hadisnya? Ana ngomong Umdatul Ahkam hadis sekian, bab sekian. Abi Ana nggak ngerti, tapi selalu itu ditanya Pak. Masih terngiang-ngiang di dalam benak kita. Udah juz berapa nak Qur'annya? Surat ini. Abi Ana nggak tahu surat Al-An'am letaknya di mana. Awam, cuman ngaji gitu. Surat ini letaknya di mana? Nggak ngerti Abah Ana. Kalau anak ngomong, semisal Alhamdulillah sekarang udah surat Al-A'raf juz berapa? Abi Ana nggak tahu. Cuman kondisinya tetap ditanya. Sekarang Pak, orang tua zaman sekarang nelpon anaknya ketika mondok, apa kata orang tuanya? Nak, duit jajan masih ada. Duit jajan pula Pak. Makanya anak sampaikan ke grup itu, tolong telepon anak antum tiap pekan. Anak bilang, tolong telepon anak antum tiap pekan. Mereka butuh kasih yang antum, mereka butuh perhatian antum. Tanyakan hafalan mereka. Suatu saat anak antum akan jadi aset bagi antum pada hari kiamat nanti. Ana selalu ingatkan ke wali santri kayak gitu Pak. Makanya pondok kami itu Pak menyediakan banyak handphone dipegang khusus untuk apa? Nelpon. Jadi nelpon depan kantor orang tua. Bahkan diwajibkan, wajib hukumnya. Kalau orang tua nggak nelpon, kan ada daftarnya itu. Orang tua nggak nelpon, santrinya yang wajib nelpon orang tua. Harus ada apa? Hubungan anak dekat, walaupun di pondok jauh jaraknya, tapi batinnya apa? Dekat. Harus seperti itu. Na'amullah alam. Lewat waktu kita di Pak Adan. Ini masih banyak sebenarnya, masih banyak. Ubaid ibn Ya'ish, Yahya ibn Ma'in. Anda nggak bisa Anda sampaikan ini, Masya Allah. Tapi waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan sedikit yang bermanfaat. Kalau Anda ngambil waktu antum, Anda mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datang dari anak pribadi dan syaitan. Dan Anda berlindung dari kesalahan tersebut. Wassallallahu Nabi Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.